Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hasanuddin dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas D. Kepada yang terhormat Ibunda Dr. Herna Nelis MPD, sebelumnya terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit banyaknya membahas mengenai implementasi kurikulum. Juga kepada kawan-kawan semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa terus bersemangat dalam mencari ilmu, menuntut ilmu. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikitnya membahas implementasi kurikulum yang di dalamnya terdapat definisi, kemudian tahapan-tahapan implementasi kurikulum, kemudian apa yang kemudian dimaksud dengan implementasi kurikulum sebagai atau sebuah proses pengembangan implementasi kurikulum, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Langsung saja untuk yang pertama yaitu definisi. Menurut Mulyasa dalam bukunya Muhammad Joko Susilo disebutkan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktek pembelajaran sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Lebih lanjut disebutkan implementasi adalah proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai dan sikap. Kemudian, implementasi kurikulum dapat juga diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis, written kurikulum, ke dalam bentuk pembelajaran. Implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan. Ada beberapa pendapat yang dikutip dari Binti Ma'unah, diantaranya yaitu pendapat Majon dan Wildavki, yang mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ide dan konsep. Adapun kurikulum dapat diartikan sebagai dokumen kurikulum atau kurikulum potensial. Dikemukakan juga bahwa implementasi kurikulum merupakan proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembangan kurikulum dan peserta didik sebagai subjek belajar. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu mengenai tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Secara garis besar, model tahapan implementasi kurikulum itu meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi ada 3 tahapan implementasi kurikulum, dimulai dari perencanaan, yang pertama, yang keduanya pelaksanaan, dan yang terakhir yang ketiga yaitu evaluasi. Baik, kita masuk kepada tahap perencanaan. Tahap perencanaan implementasi. Tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi atau operasional yang ingin dicapai. Nah, usaha ini mempertimbangkan metode atau teknik, kemudian sarana dan prasarana, pencapaian yang akan digunakan, waktu yang dibutuhkan, besarnya anggaran, kemudian personalia yang terlibat
dan sistem evaluasi. Dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai beserta situasi, kondisi serta faktor internal dan eksternal. Nah, itu tahap yang pertama. Masuk kepada yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam fase yang pertama, yaitu fase perencanaan, dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Kemudian jenis kegiatan dapat bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada. Teknik yang digunakan kemudian adalah alat bantu yang dipakai, lamanya waktu pencapaian kegiatan, kemudian pihak yang terlibat, serta besarnya anggaran yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan, yang kemudian diterjemahkan kembali dalam praktik. Pelaksanaan dilakukan oleh suatu tim terpadu menurut departemen atau divisi atau seksi masing-masing atau gabungan, bergantung pada perencanaan sebelumnya. Nah, hasil dari pekerjaan ini adalah tercapainya tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara umum, hasilnya akan meningkatkan pemanfaatan dan penerapan kurikulum. Nah, itu yang kedua. Masuk kepada tahap yang selanjutnya, yaitu tahap evaluasi implementasi. Nah, tahap ini bertujuan untuk melihat dua hal. Yang pertama, melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai fungsi kontrol, gitu ya. Apakah pelaksanaan evaluasi ini telah sesuai dengan rencana dan sebagai fungsi perbaikan. Jika selama proses terdapat kekurangan, itu yang pertama. Yang kedua, melihat hasil akhir yang dicapai. Hasil akhir ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi dilaksanakan menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, kemudian anggaran personal dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan. Nah, jadi ada 3 tahapan implementasi kurikulum. Yang pertama tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu apa yang kemudian dimaksud dengan implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum sebuah proses pengembangan kurikulum. Nah, yang dimaksudnya adalah proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum diartikan sebagai suatu proses. Maka dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa langkah yang harus dilakukan proses pengembangan kurikulum, mulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi. Nah, kemudian dalam perencanaan kurikulum dimulai dengan merumuskan ide yang akan dikembangkan menjadi program tentunya. Ide dalam perencanaan kurikulum ada beberapa berasal dari beberapa poin, yaitu yang pertama visi yang dicanangkan, yang kedua kebutuhan stakeholders dan kebutuhan untuk studi jenjang berikutnya, yang ketiga hasil evaluasi kurikulum yang telah digunakan, dan tuntunan perkembangan iptek dan zaman. Yang keempat, pandangan berbagai pakar keilmuan. Dan yang kelima, perkembangan era globalisasi, di mana seseorang dituntut untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat.
yang memperhatikan bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi serta agama. Dari ide di atas kemudian dikembangkan rancangan program dalam bentuk dokumen seperti format silabus. Rancangan tersebut dikembangkan lagi gitu ya dalam bentuk rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti RPP atau SAP. Nah, rencana tersebut berisi tentang langkah pembelajaran untuk siswa. Setelah rencana tersebut diterapkan, kemudian dievaluasi sehingga dapat diketahui tingkat efektivitasnya. Nah, dari hasil evaluasi ini akan diperoleh bekal untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya. Dari penjelasan di atas, proses pengembangan kurikulum secara umum terdiri dari perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Nah, masuk kepada materi yang terakhir, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Faktor yang mempengaruhi proses implementasi kurikulum. Dengan dalam pengembangan implementasi kurikulum akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu ya. Yang pertama, perguruan tinggi. Nah, kurikulum minimal mendapatkan 2 pengaruh dari perguruan tinggi, yaitu dari segi pengembangan iptek yang dikembangkan perguruan tinggi dan dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan pendidik yang ada di perguruan tinggi. Pengetahuan dan teknologi memberikan sumbangan terhadap isi kurikulum dan proses pembelajaran. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Pengetahuan yang berkembang di perguruan tinggi juga mempengaruhi isi materi ajar yang ada pada kurikulum. Perkembangan teknologi juga mendukung pengembangan kurikulum pada komponen alat dan media. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum adalah masyarakat sekolah. Nah, masyarakat sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, sehingga pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Isi kurikulum yang ada sebaiknya dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu sistem nilai. Nah, dalam lingkungan masyarakat terdapat sistem nilai, baik moral, agama, sosial, budaya, dan nilai politis. Seperti yang dijelaskan di atas, sekolah sebagai bagian dari masyarakat dan salah satu lembaga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memelihara sistem nilai yang telah ada. Sistem nilai yang akan dipelihara diintegrasikan dalam kurikulum. Kemudian masalah yang dihadapi dalam pemeliharaan sistem nilai adalah masyarakat bersifat heterogen dan multifungsi, sehingga masing-masing kelompok etnis, vokasional, intelek, sosial, spiritual, dan sebagainya memiliki nilai yang berbeda. Sedangkan menurut Ardi Nur Ishak, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum adalah dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Ardi Nur Ishak, yaitu strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum,
dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum menurut Ardi Nur Ishak adalah karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Sedang Mars mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat, guru, dan dukungan internal dalam kelas. Itu menurut Mars. Demikian paparan pembahasan yang mungkin dapat saya paparkan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.